kenalin dulu, nama aku Intan Pratiwi dari kelas akuntansi 25 dengan NPM 25412042. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol santai tentang sebuah buku yang menurutku relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang nih, yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manapering. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu, pernah gak sih kalian tuh overthinking cuman karena hal-hal kecil? Misalnya, chat belum dibales beberapa menit aja kalian langsung mikir, dia marah gak ya? Aku salah ngomong ya? Atau dia lagi online tapi pura-pura gak lihat? Padahal bisa aja dia tuh cuma lagi tidur, lagi makan, atau lagi sibuk nonton drama. Kadang kita tuh memang suka bikin drama di kepala kita sendiri. Nah, buku Filosofi Teras ini sebenarnya ngajarin kita cara berpikir yang lebih tenang dan rasional, supaya kita nggak gampang stres karena hal-hal kecil seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, isi dari bukunya mau aku jelasin dulu, yaitu sedikit identitas dari buku ini. Untuk judul lengkap dari buku ini adalah Filosofi Teras, merupakan filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Buku ini ditulis oleh Henry Manapering, diterbitkan oleh Kampus Gramedia pada tahun 2019 dan jumlah halamannya sekitar 320 halaman. Buku ini tuh termasuk buku self-improvement yang cukup populer di Indonesia dan bahkan sempat menjadi bestseller. Banyak orang tertarik membaca buku ini karena walaupun membahas tentang filsafat, cara penyampaiannya tetap santai dan mudah dipahami. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk ke isi dari buku Filosofi Teras ini. Basically, buku ini tuh ngebahas sebuah filosofi dari Yunani kuno yang disebut Stoikisme atau Stoikisme. Filosofi ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi menariknya, cara berpikir yang diajarkan masih very relevan dengan kehidupan kita sekarang. Di zaman sekarang, kita hidup di era media sosial. Kita sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat sangat sempurna, ada yang terlihat sukses, ada yang sering traveling, jalan-jalan kemana-mana, ada yang terlihat selalu bahagia. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita tuh mulai kayak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya kita hanya melihat bagian terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita hidup mereka. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari stres dan overthinking adalah karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendali kita. Stoikisme mengajarkan sebuah konsep yang disebut dikotomi of control. Konsep ini sebenarnya sangat sederhana. Dalam hidup ada dua hal, things we can control and things we cannot control. Hal yang bisa kita kontrol misalnya seperti cara kita berpikir, usaha yang kita lakukan, dan bagaimana sikap kita menghadapi sebuah masalah. Sedangkan hal yang tidak bisa kita kontrol, misalnya pendapat orang lain tentang kita, komentar netizen di media sosial, atau kejadian yang tiba-tiba terjadi di luar rencana kita. Masalahnya banyak orang justru terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Contohnya ketika kita upload sesuatu di media sosial nih, yang like tuh mungkin 100 orang, tapi ada satu komentar yang seakan-akan bikin ngejudge kita, komentar negatif, dan entah kenapa yang kita pikirkan justru komentar negatif itu terus, padahal yang mendukung kita juga banyak.
Dalam stoikisme, ada sebuah pemikiran yang cukup menarik. We suffer more in imagination than in reality. Artinya, seringkali kita menderita bukan hanya karena kenyataan yang terjadi, tapi karena pikiran kita sendiri yang terlalu jauh membayangkan hal-hal buruk tersebut. Kadang masalahnya sebenarnya kecil, tapi karena kita selalu memikirkan, akhirnya terasa besar. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengontrol semua hal yang ada dalam hidup kita. Karena kenyataannya tidak semua hal bisa kita kontrol. Ada sebuah kata-kata yang cukup terkenal dalam stoikisme. You can not control what happens to you, but you can control how you respond to it. Artinya, kita memang tidak bisa mengontrol sebuah kejadian dalam hidup kita. Tapi, kita selalu bisa mengontrol bagaimana cara kita merespon sebuah kejadian tersebut. Misalnya, ketika kita mengalami sebuah kegagalan, banyak orang langsung merasa dirinya tidak cukup baik. Padahal, dalam stoikisme, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan ini justru dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Atau misalnya ketika kita mendapatkan kritik dari orang lain, kita bisa memilih untuk marah dan sakit hati, atau kita tuh bisa memilih untuk melihat apakah kritik tersebut bisa membantu kita menjadi lebih baik. Di buku ini juga dijelaskan bahwa salah satu cara untuk hidup lebih tenang adalah dengan menerima kenyataan hidup apa adanya. Bukan berarti kita tuh menyerah gitu aja untuk hidup kita, tapi kita belajar untuk tidak memaksakan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Kadang hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang kita gagal, kadang kita kecewa, kadang kita cuma ingin rebahan dan gak ngelakuin apapun itu. Dan itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan itu bisa datang dari hal sederhana, seperti bisa menikmati waktu bersama keluarga, ngobrol dengan teman, atau me time, bahkan sekedar minum kopi sambil menikmati waktu tenang. Ada satu pemikiran sederhana yang cukup menarik dari stoikisme. Happiness depends on the quality of your thoughts. Artinya, kebahagiaan kita sebenarnya sangat dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan rasa khawatir dan perbandingan dengan orang lain, kita tuh akan sulit merasa puas dengan hidup kita. Tapi kalau kita belajar untuk lebih fokus pada apa yang kita miliki sekarang dan apa yang bisa kita lakukan sekarang, hidup kita tuh bisa terasa jauh lebih ringan. Menurutku, buku ini tuh sangat relate banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena sekarang tuh banyak orang yang merasa harus selalu terlihat sukses, produktif dulu, dan bahagia di media sosial. Padahal kenyataannya hidup tuh nggak seperfect itu. Kadang kita capek, kadang kita gagal, kadang kita cuman pengen rebahan sambil scroll TikTok berjam-jam. Dan itu sebenarnya tuh normal banget guys. Stoikisme ini mengajarkan kita untuk fokus pada proses hidup kita sendiri, bukan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap hidup seseorang itu punya timeline hidup yang berbeda-beda. Setelah membahas isi bukunya, sekarang kita tuh masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan buku ini. Kalau menurut aku pribadi, kelebihan buku ini adalah bahasanya cukup ringan dan mudah dipahami. Walaupun membahas tentang filsafat,
Penulis ini menjelaskan dengan cara yang santai dan sering memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita merasa seperti sedang membaca buku filsafat yang berat, tapi lebih seperti lagi diajak ngobrol tentang cara menghadapi hidup dengan lebih tenang. Selain itu, buku ini juga membantu kita memahami cara mengelola emosi dan pikiran supaya kita nggak gampang stres atau overthinking terhadap hal-hal kecil. Kalau untuk kekurangannya, di beberapa bagian ada penjelasan yang cukup panjang tentang konsep filsafat. Buat orang tuh nggak terbiasa membaca buku dengan topik seperti ini, mungkin akan terasa sedikit berat di beberapa bagiannya, guys. Tapi secara keseluruhan, buku ini tetap menarik dan penuh pembelajaran hidup. Menurutku buku Filosofi Teras ini sangat cocok dibaca oleh anak muda sekarang karena buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu kita pikirkan terlalu dalam. Kadang masalah terasa besar bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita terlalu lama memikirkannya. Jadi, kalau kalian sering merasa overthinking, insecure, atau terlalu memikirkan pendapat orang lain, mungkin buku Filosofi Teras ini bisa menjadi salah satu bacaan yang sangat bermanfaat. Karena kadang masalah terbesar kita bukanlah hidup itu sendiri, tapi cara kita memikirkan hidup itu.